Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 21 Juni 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan dan kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Pengharapan, sumber kekuatan, sumber segala kala kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan. Hidup adalah sebuah perjuangan, tapi berjuanglah bersama Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya pasti Tuhan berikan kemenangan. Amin. Pada pagi hari kita membaca 2 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 22, di mana Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Tutur saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dan berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa pagi ini. Kami mau baca firman-Mu, ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Nama yang berkuasa. Rasul Petrus dalam pekerjaan Tuhan pada waktu tiba di gerbang indah,
berjumpa dengan seorang yang lumpuh dan berkata, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Ia melompat berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu bersama saya, semangat kita percaya kepada Yesus, sebab hanya bersumber datang dari Yesus ada kemenangan. Seperti firman Tuhan kita mau baca sebentar, 2 Tawarik pasal 13 ayat 1 sampai 22 dikatakan Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman, biar kita andalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Petrus, emas perak tidak kupunyai, tapi aku berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bahkan melompat-lompat keluar jalan masuk ke bait Allah. Oh, luar biasa. Inilah janji Tuhan. Biar kita setia sama Tuhan, mau ikut Yesus, andalkan Yesus. Seperti pada pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan 2 Tawarik pasal 13 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Raja Abia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uril, anak Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Jadi ada perang, saudara ya. Jadi saya sudah katakan Abia ini anak dari Rehoboam, sehingga Rehoboam adalah murid daripada Salomo, pecah sejak Salomo jatuh di dalam dosa. Akhir bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo yang terakhir ternyata pecah, saudara ya. Seperti yang saya sampaikan berapa yang lalu, Rehoboam lebih menurutin suara nasihat dari anak-anak muda yang dengan segala kekerasannya tidak taat kepada nasihat orang tua-tua. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau selalu mendengar firman Tuhan, nasihat firman Allah. Terjadi peperangan. Apa yang terjadi? Ayat ketiga, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan paling gagah perkasa. Jadi antara Yerobeam dan Abia ya, jadi 2:1 Bapak Ibu. Kalau pihak Yerobeam bisa dikatakan pahlawan-pahlawan gagah perkasa ya, panglima perang, barisan perangnya ada 800.000, tapi di pihak Abia hanya 400.000, jadi separuhnya. Lalu Abia berdiri atas gunung Semaraim yang termasuk pada gunung Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo kepada Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang dulu sila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehoboam bin Salomo yang masih muda dan belum muji hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri kepada mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Ini salah, saudara. Yerobeam ya menjadikan lembu emas jadi Allah dewa sini. Ini menyakiti hati Tuhan. Pasti dia kalah, saudara ya. Karena Abia mengandalkan Tuhan. Mari 9 ayat 9. Bukan kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam yang menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Ya, ini sudah menyimpang. Yerobeam menyimpang, saudara ya. Tetapi kami tahu, tapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang ya Dewi menunaikan tugas, orang Lewi menunaikan tugasnya. Yani setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang.
Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tapi kamulah yang meninggalkannya. Coba saudara, setiap pagi dan petang mempersembahkan, membakar bagi Tuhan korban bakaran. Dan ternyata saya juga sama melaksanakan pagi, petang, hari ini pagi, nanti malam, memberitakan firman Tuhan tidak pernah putus. Sudah berjalan 4 tahun lebih. Satu hal saya tahu, karena ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Karena di ayat 12, lihatlah, pada pihak kami ada yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan menafir isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Jangan pernah melawan Tuhan, habis kita mati. Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, perkara besar terjadi. Lihat selanjutnya. Tapi Yerobeam mengirim suatu pasukan pengadang yang harus membuat gerakan keliling, ya, supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan pengadang di depan mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafari. Ini penting pada waktu Bapak Ibu mengalami kesusahan, mengalami himpitan-himpitan, desakan-desakan, atau situasi yang buruk. Dikatakan, berteriaklah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan serta kebenarannya. Berarti belajar kita menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Ya, terus ayat 15. Dan orang-orang Yehuda menemukan peki perang. Para orang Yehuda memiliki pikir perang. Allah menggul kalah Yerobeam dengan serap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Keluaran 14 ayat 14. Aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya mari kita mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita di atas segala-galanya. Ya, orang Israel lari dari depan Yehuda, tapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Karena ini perang saudara, ya. Saya katakan Israel utara kalah ini dengan utara yang bagian selatan dipimpin oleh Abia, ya, karena mengandalkan Tuhan. Ayat 17. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikian orang Israel ditundukkan kepada waktu itu. Sedangkan orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah memang mereka. Amin. Mengandalkan diri. Mari melalui firman Tuhan pada pagi. Andalkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, pergumulan dalam bentuk apapun. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di situ mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti turun tangan. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yaitu Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, ya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ada belum yang terakhir. Selebihnya dari awal ibu Abia, langkah-langkahnya dan tiap-tiap titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita lihat, kalau kita andalkan Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan campur tangan sehingga Yerobeam mati, ya, dan Abia mengalami kemenangan. Karena apa? Hidupnya mengandalkan Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan yang ajaib tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Untuk mari kita serahkan semua sepanjang hari ini. Hidup tidak pernah berhenti peperang. Di dalam 2 Tahrikh pasal 13 bicara peperangan antara Abia dan antara Israel utara dan selatan. Yerobeam melawan Abia. Tapi karena Abia andalkan Tuhan, seluruh Israel mengandalkan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sama akan diberkati Tuhan. Mengandalkan Yesus, percaya kepada Yesus, dan cinta kepada Tuhan. Tuhan akan tolong memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam cinta Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita andalkan Tuhan, berjaga dan berdoa. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu menjadi kokoh diberkati Tuhan, karena Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.